Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami, kasih-Mu yang begitu luar biasa sampai dengan hari ini, yang tetap kami nikmati dalam hidup kami. Saatnya saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari buka mata rohani kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu lewat firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita masuk di minggu ke-22 setelah Trinitatis, tanggal 31 Oktober 2021, bertepatan dengan peringatan 504 tahun Reformasi Gereja. Firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Hari Reformasi Gereja diperingati setiap tanggal 31 Oktober setiap tahunnya. Hari yang mengingatkan bagaimana orang-orang Kristen Protestan akan peristiwa di mana seorang yang bernama Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg di Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517 yang kemudian hari dikenal sebagai Reformasi Gereja. 95 tesis atau 95 dalil yang ditempelkan oleh Martin Luther itu berisi protes akan kesalahan praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik pada waktu itu. Terutama ketika disebarkannya surat pengampunan dosa atau lebih dikenal dengan indulgensia yang diperjualbelikan dan dananya dipergunakan untuk membangun gereja Basilea Santo Petrus pada waktu itu. Karena itu dalil yang ditempelkan oleh Martin Luther itu sesungguhnya mengungkapkan satu kebenaran atau pemahaman Alkitab dan kemudian melakukan kritik terhadap dogma yang telah sekian lama berlangsung di institusi gereja. Keselamatan itu bukan berasal dari gereja atau pemimpin gereja, tetapi keselamatan itu adalah iman kita. Jadi iman kitalah yang menyelamatkan kita. Iman kita kepada Kristuslah yang menyelamatkan kita. Artinya Kristus yang menyelamatkan kita, bukan gereja, bukan pemimpin gereja. Dari terobosan inilah kemudian kita mengenal pengajaran daripada Martin Luther, yakni yang pertama itu hanya oleh iman, sola fide, hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan, sola gratia, dan kebenaran itu hanya didapatkan dari Alkitab, sola scriptura. Maka semangat Martin Luther di dalam mereformasi gereja bukan karena dia ingin memecah gereja pada waktu itu. Karena kita tahu bahwa Martin Luther sampai pada matinya pun dia tetap menjadi anggota gereja Katolik. Tetapi yang dia inginkan adalah supaya gereja kembali kepada Alkitab. Back to Bible sebagai dasar pengajaran dari kebenaran. Maka kalau kita membaca teks dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17, teks yang begitu terkenal ini dan juga sangat-sangat penting. Karena kalau kita tahu dari sisi sejarah juga Allah telah mempergunakan teks ini untuk mempertobatkan seorang Martin Luther sebagai salah satu tokoh gereja di abad yang ke-16. Sekian lama di dalam pemahaman dan pemikirannya untuk memperoleh kebenaran di hadapan Allah dan bagaimana seseorang itu diselamatkan, maka harus melakukan perbuatan baik. Tetapi di dalam apa yang dikerjakan dan dilakukannya tidak ada kepastian dan kedamaian. Akhirnya Luther menyadari bahwa kebenaran itu hanyalah merupakan anugerah Allah bagi orang berdosa. Si lehon-lehon ni debata yang beriman kepada Yesus Kristus.
Maka pembenaran itu adalah melalui iman saja. Maka dari sisi teologi, pembenaran melalui iman secara esensial ini akhirnya membedakan iman Protestan dari agama Yudaisme dan juga Roma Katolik maupun agama-agama yang lain. Yang lain kalau kita memperhatikan di dalam dogmanya tentang keselamatan itu, bagaimana seseorang diselamatkan, maka mereka menambahkan perbuatan baik pada iman sebagai syarat seseorang itu akan dibenarkan, akan diselamatkan. Tetapi di dalam Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17 itu dengan tegas mengatakan bahwa pembenaran itu, keselamatan itu hanya melalui iman saja. Maka kalau kita baca di dalam pasal 1, 16 sampai dengan 17 ini memegang peranan yang begitu sentral. Bahkan hampir semua penafsir Alkitab setuju bahwa inti keseluruhan daripada surat Roma terletak pada bagian ini. Dan ini adalah tema surat. Bagian yang lain, terutama Roma pasal 1, 18 sampai dengan pasal yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-39 itu hanyalah penjelasan terhadap Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17 ini. Dan di dalam kedua ayat ini Paulus menjelaskan alasan mengapa di ayat 15 ia berkeinginan untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Roma, yaitu karena Injil adalah kekuatan Allah. Maka yang pertama yang bisa kita lihat di ayat 16, khususnya ayat 16a itu adalah keyakinan terhadap Injil. Kalau kita membaca di awal itu ada kata sambung sebab, menunjukkan bahwa ayat 16a merupakan alasan tambahan bagi kerinduan Paulus untuk berkunjung ke Roma. Selain karena dia merasa berhutang kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, dan kita bisa baca itu di ayatnya yang ke-14, dia juga mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi secara lebih hurufiah ayat ini berbunyi, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa Paulus perlu mengungkapkan bahwa dia tidak malu terhadap Injil? Hal ini menyiratkan ada alasan atau situasi tertentu yang membuat seseorang bisa malu di dalam menyampaikan Injil atau malu terhadap Injil. Malu dalam kaitan dengan Injil sebenarnya lebih daripada sekedar hanya perasaan saja. Secara khusus sesungguhnya hal ini berhubungan dengan apa? Dengan penolakan, penghinaan, penganiayaan yang bisa saja diterima oleh orang-orang Kristen maupun para pemberita Injil. Karena kita tahu pun sebelumnya bagaimana seorang Paulus juga menganiaya orang-orang Kristen yang menyampaikan berita Injil itu. Jadi sebagai seorang yang dulunya Paulus adalah penganiaya Kristen, tetapi sekarang dia mengatakan dia tidak malu memberitakan Injil karena dia sungguh yakin terhadap berita daripada Injil itu. Bagi kita orang percaya sesungguhnya kita harus mengikuti bagaimana teladan daripada Paulus supaya kita jangan malu, jangan takut di dalam memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan kalau kita perhatikan di dalam sejarah bagaimana penginjilan itu terjadi ke berbagai daerah di seluruh dunia. Kalau kita menjadikan contoh misalnya Tanah Batak itu, bagaimana kekristenan awal terjadi di sana. Ada nama-nama besar yang kita ingat sebagai orang Batak, yaitu Munson dan Liman yang dimakan orang Batak pada waktu itu. Kemudian Nomensen yang juga menyerahkan hidupnya. Kenapa? Karena keyakinan mereka terhadap Injil itu. Mereka tidak memperdulikan rintangan, bahkan nyawanya terancam. Kenapa? Karena mereka tidak malu, mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil itu. Yang kedua, alasan dibalik keyakinan terhadap Injil. Ayat 16b sampai dengan ayat yang ke-17. Kita lihat bahwa keyakinan Paulus terhadap Injil langsung diikuti oleh alasan dibaliknya. Kata sambung karena pada perasa karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menerangkan mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil. Dia meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan untuk menyelamatkan. Dan kalau kita perhatikan nanti konsep yang sama juga diajarkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Maka kalau kita lihat, ini sungguh menarik apa yang Paulus mau nyatakan. Mengingat dulunya seorang Paulus adalah orang yang begitu membenci Kristus dan para pengikutnya, sampai dia melakukan pengejaran, pembunuhan terhadap orang-orang percaya pada masa itu. Tetapi setelah dirinya diperbaharui oleh Injil itu, akhirnya dia tidak malu lagi akan Injil. Bahkan kita lihat dia rela mati, bahkan sampai mati demi Injil itu. Sebab Paulus tahu dengan pasti bahwa apa? Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena di dalam Injil itulah berita keselamatan itu dinyatakan. Jadi Injil bukan membuat orang sakit menjadi sembuh atau membuat orang miskin menjadi kaya. Itu sama sekali bukan Injil, tetapi Injil palsu dan Injil murahan, dan yang dikutuk oleh Paulus habis-habisan di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan 10. Injil Kristus yang sejati yang Paulus tekankan, yaitu berintikan kepada Kristus, karya pengorbanannya di kayu salib, dan pengampunan serta penebusan dosa yang dikerjakan oleh Kristus. Injil tidak boleh dipisahkan dengan penebusan dan karya Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam penyataan ini Paulus sesungguhnya ingin mengartikan Injil, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu diberikan oleh Allah melalui anugerahnya untuk membawa manusia pilihannya yang sudah berdosa ini untuk kembali dieratkan hubungannya dengan Allah yang Maha Kudus. Satu-satunya jalan bagaimana orang yang berdosa itu dibebaskan dari belenggu dan kutuk dosa adalah melalui iman percayanya di dalam anugerah Allah kepada Yesus Kristus. Kristus itu satu-satunya jalan. Injil sejati memerdekakan manusia dari dosa. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 10, bagaimana Paulus menekankan bahwa kuasa Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Karena maut itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan manusia dari hidupnya karena dia sudah berdosa. Tetapi kuasa maut itu dipatahkan oleh kuasa daripada Injil. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, kekuatan ilahi yang menyelamatkan inilah yang diterima oleh seseorang melalui apa? Melalui imannya kepada Kristus. Itu sebabnya di dalam Roma 1 ayat 16b itu berbunyi, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perhatikan, setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, artinya orang lain di luar orang Yahudi pun diselamatkan. Karena apa? Karena Injil itu. Poin ini kita lihat mendapatkan penekanan di pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 17 ini. Itu sebabnya kata iman muncul sebanyak 3 kali di ayat yang ke-17. Dan kalau kita perhatikan, kenapa sampai ditekankan seperti itu? Karena keselamatan itu memang hanya diterima melalui iman. Maka tidak ada tembok rasial, tidak ada tembok kultural yang dapat membatasi efektivitas pemberitaan Injil. Bukan kepada orang Yahudi lagi, tetapi kepada semua orang yang mau percaya. Maka keselamatan itu disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang. Jikalau keselamatan adalah melalui hukum Taurat, mungkin hanya bangsa Yahudi yang mampu memperolehnya. Itu pun jikalau mereka mampu menaati hukum Taurat itu secara sempurna. Dan kita tahu tidak ada satupun yang bisa manusia mentaati hukum Taurat dengan benar, dengan sempurna. Seandainya ada yang bisa, mungkin mereka bisa diselamatkan. Tetapi kita tahu tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang bisa melakukan hukum Taurat itu secara sempurna tanpa melanggar satupun di dalamnya. Jikalau keselamatan adalah melalui sains dan filsafat, mungkin orang-orang Yunani yang paling berhak mendapatkannya.
Dan jikalau sarana keselamatan adalah kepandaian dan kekayaan manusia, bagaimana nasib orang-orang yang bodoh dan yang miskin? Tetapi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah sudah mempersiapkan sarana keselamatan itu secara universal. Karena manusia tidak akan mungkin dengan kekuatannya untuk bisa mencapai Tuhan, untuk mencapai keselamatan itu. Hanya melalui anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu disediakan secara universal kepada manusia. Universal di sini bukan di dalam arti bahwa setiap orang akhirnya akan diselamatkan. Namun dalam arti bahwa siapa saja yang mau percaya dari semua yang universal ini, dari semua manusia yang ada dalam dunia ini, jikalau dia mau percaya kepada pemberitaan Injil, maka dia akan diselamatkan. Tidak ada batasan apapun. Allah tidak memandang muka, Allah tidak memandang suku, Allah tidak memandang siapa kita. Tetapi semuanya yang mau percaya kepada Kristus itu, dia akan diselamatkan. Jadi mengapa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Di dalam Roma 1:16b itu jawabannya di ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Karena di dalam Injil itulah dijelaskan sesungguhnya kebenaran Allah. Di dalam terjemahan yang lebih hurufiah, bagian ini berbunyi, sebab kebenaran Allah sedang dinyatakan di dalamnya. Maka kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17 ini, Paulus mengungkapkan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kuasa Injil tidak berhenti hanya di dalam menyelamatkan seseorang, tetapi juga memimpin kepada iman. Paulus mengungkapkan bahwa di dalam Injil, dan Injil itu sendiri adalah kebenaran Allah. Maka kata kebenaran yang diterjemahkan dari bahasa Yunani dikaosune, yang berarti pembenaran atau justification. Pembenaran Allah yang dimaksudkan adalah bagaimana cara Allah merekatkan hubungan manusia dengannya melalui Kristus yang di dalamnya kita harus percaya dan taati secara mutlak dari awal sampai akhir. Pembenaran yang dilakukan oleh Allah, kita yang berdosa dibenarkannya. Kenapa? Karena kita percaya kepada Kristus. Hanya dengan cara seperti itu kemudian kita diselamatkan. Itulah Injil yang dikerjakan, yaitu membenarkan manusia berdosa melalui karya Allah Anak yang juga memimpin kita kepada iman. Maka kita lihat di sini Paulus mengaitkan konsep kebenaran atau pembenaran Allah dengan konsep iman. Iman sejati tidak bisa dilepaskan dari kebenaran atau pembenaran Allah. Dengan kata lain, iman harus terus-menerus berpaut kepada dan berada di dalam kebenaran Allah atau di dalam kebenaran Kristus sebagai objek sekaligus subjek daripada iman itu. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Paulus di ayat yang ke-17 ini, di mana kebenaran Allah memimpin kepada iman yang mula-mula kepada iman pada akhirnya. Allah adalah pemberi dan sumber atau subjek daripada iman yang memberikan iman sejati di dalam Kristus kepada umat pilihannya. Ini berarti iman adalah anugerah Allah. Iman bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi semata-mata anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Karena dengan kekuatan kita, tidak mungkin kita bisa beriman kepada Tuhan. Manusia tidak akan pernah sanggup dapat melepaskan diri dari dosa, apalagi dapat memilih iman yang benar di dalam Kristus. Kenapa? Karena manusia sudah disebut mengalami kerusakan secara total, dan itu mengakibatkan manusia tidak mungkin lagi memiliki keinginan dan motivasi yang beres untuk memuliakan Allah. Tidak mungkin lagi memilih untuk percaya kepada Kristus. Maka iman, kepercayaan kita itu pun dianugerahkan Allah kepada kita. Lalu apakah iman berhenti pada posisi manusia sebagai yang pasif saja? Tentu tidak. Karena iman bukan saja berhenti pada iman yang merupakan anugerah Allah untuk keselamatan, tetapi iman itu kemudian terus bertumbuh. Iman yang bertumbuh adalah iman yang berada di dalam proses yang terus-menerus bersama dan di dalam jalur Allah melalui firman dan rohnya yang kudus. Iman yang bertumbuh
adalah iman yang terus-menerus menghendaki hidup kudus sebagaimana Allah memanggil umatnya untuk hidup kudus. Dan Allah adalah Allah yang kudus. Dan kemudian iman itu juga bertumbuh di dalam pengetahuan yang berlimpah di dalam Kristus. Maka kita lihat Paulus menyimpulkan orang benar akan hidup oleh iman. Siapakah orang benar itu? Mereka yang sudah dibenarkan Allah di dalam Kristus, yaitu umat pilihannya, sehingga mereka pasti hidup oleh iman. Kita benar bukan karena kita benar, tetapi karena kita dibenarkan oleh Kristus. Kebenaran ilahi yang kita terima pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya mengubah status kita dahulu sebagai orang berdosa, tetapi akhirnya benar-benar membebaskan kita dari dosa. Di dalam Roma 6 ayat 7 dikatakan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, maka kalau kita mengingat pada hari ini, kita memperingati reformasi gereja. Reformasi sangat jelas menjadi sejarah gereja dan juga semangat gereja. Kita tahu slogan Ecclesia Reformata Semper Reformanda yang berarti gereja atau persekutuan orang percaya yang terus-menerus diperbaharui. Jadi reformasi bukan sekedar sebuah gerakan melakukan proses yang tiada henti. Bagaimana gereja dari masa ke masa makin menyerupai Kristus, imitatio Christi, Kolose 3 ayat 1-4, dan menjadi sempurna sama seperti Bapa sempurna. Akhirnya reformasi mengingatkan kita bahwa hanya melalui iman kepada Kristuslah kita dibenarkan. Bukan karena kita melakukan sesuatu makanya kita dibenarkan. Karena kalau ukurannya kita melakukan sesuatu, tidak ada satupun yang bisa sampai kepada sorga itu. Tidak ada bisa sampai kepada Kristus karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Maka hanya melalui imanlah kita dibenarkan. Hanya Alkitablah sumber dan standar iman. Dan hanya lewat anugerah Allah lah orang berdosa itu menerima keselamatan yang sudah Allah sediakan. Maka hari ini, lihatlah siapa diri kita. 504 tahun yang lalu, Martin Luther sudah melakukan reformasi di Jerman pada waktu itu. Dan hari ini kita sudah mengerti dan memahami bahwa Injil itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Maka sekarang, kalau kita belum percaya kepada Kristus, percayalah kepada Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah keselamatan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Kita tidak tahu umur kita akan berakhir kapan. Tetapi yang pasti, kalau kita mati, kita harus yakin bahwa kita mati di dalam Kristus. Dan keselamatan itu menjadi milik kita. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Kristus. Iman kepada Kristus, iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang menyelamatkan kita. Dengan percaya kepada Kristus kita dibenarkan. Dan kalau kita mati, kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Maka ketika Kristus datang kedua kali nanti, nama kita akan dibacakan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan. Hanya melalui imanlah, hanya melalui Alkitablah, dan hanya melalui anugerahlah Tuhan menyelamatkan kami. Bersyukur untuk reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Sehingga hari ini pun kami mengerti firman Tuhan dengan baik. Tuhan, tolonglah kami semua. Jikalau ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, biarlah Roh Kudus menambahkan, memberikan anugerah, memberikan iman itu bagi kami, supaya kami boleh percaya kepada Kristus yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.